punya cita-cita buat kalau misalkan lu bisa bermimpi, lu bisa menemui banyak orang, lu bisa pergi ke tempat-tempat yang sebelumnya lu mungkin nggak pernah mimpikan gitu. Ya, jadi sekarang itu, jadi kita ISF punya program namanya itu ISF di rumah aja. Nah, jadi kita itu ya tujuannya untuk tetap memberi ISF tetap memberi insight ya buat teman-teman yang sedang berjuang di rumah aja gitu. Kayak gitu. Jadi teman-teman yang di rumah, jadi teman-teman yang di rumah aja tetap punya insight positif, mereka bisa tetap berpikir optimis dan juga punya semangat gitu kan untuk tetap produktif kayak gitu sih. Nah sekarang Wina lagi di mana? Mantap ISF. Sekarang lagi di Aceh, di Kabupaten Aceh Singkil, lagi di sini, lagi di daerah. Oh, ini ya. Jadi sekarang mungkin gue mau kenalin Wina dulu ya. Boleh Gi. Biar pada tahu tuh kenapa ISF itu ngundang Wina sebagai tamu gitu kan. Dan gue rasa orang-orang perlu tahu gitu cerita Wina itu seperti apa gitu. Karena pasti banyak banget lah insight positif yang bisa kita ambil. Nah gitu. Nah jadi kita tuh udah kenal lama ya, udah lama teman sekolah, gitu. Teman nongkrong. Udah lama nggak nongkrong. Iya benar udah lama. Ya jadi Wina itu salah satu alumni UI jurusan apa Win? Okupasi terapi. Jurusan okupasi terapi. Okupasi terapi. Apa tuh okupasi terapi itu apa? Okupasi terapi itu profesi kesehatan. Mereka bantu orang-orang yang punya keterbatasan fisik maupun mental, fisik atau mental lah ya gitu, supaya bantu mereka buat mandiri di kehidupan sehari-harinya, terlepas dari keterbatasan yang mereka punya. Kalau gue sendiri, karena gue kerjanya di pediatrik di bidang anak-anak, jadi gue sehari-hari bantuin anak-anak yang punya masalah tumbuh kembang atau anak-anak dengan kondisi khusus supaya mereka bisa lebih fungsional, bisa lebih mandiri buat ngejalanin aktivitas kehidupan sehari-harinya sih. Gitu sih kurang lebih okupasi terapi itu. Ya, jadi karena kita temen lama, old friend. Jadi gue tahu banget nih, gue tahu banget perjalanannya kayak gimana dari setelah lulus dari UI ya, terus dapat pekerjaan ya, terus kemudian sekarang berkecimpung di dunia kerelawanan Indonesia mengajar ya, betul ya Win ya? Iya betul. Sekarang gue lagi berkegiatan sebagai relawan. Nah ini nih gitu kan, menurut gue orang-orang perlu tahu gitu. Kenapa sih Wina gitu kan, yang sebelumnya udah bekerja gitu kan ya, dan yang gue tahu juga pekerjaan itu sudah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari gitu kan. Tapi kenapa Wina bisa hidup lah ya di Jakarta. Bisa. Nah, kenapa sih gitu Wina sekarang milih berkecimpung di dunia kerelawanan gitu, khususnya menjadi relawan Indonesia Mengajar ya, kayak gitu. Bisa cerita Kenapa? Ya, sebenarnya itu pertanyaan banyak orang, banyak banget orang yang nanya, lu ngapain sih udah kerja enak-enak gitu, malah pergi jauh ke daerah, terus kayak lama lagi setahun, 14 bulan sih tepatnya. Itu pertanyaan yang sering banget gue dapetin sih, tapi emang gak setiap kesempatan gue bisa ngejelasin ke semua orang, dan emang gak perlu juga sebenarnya buat semua orang tahu. Tapi sebenarnya ini juga bukan proses yang pendek, bukan hal yang instan, karena gue punya cita-cita di sini di IM juga sebenarnya udah lama banget gitu, dari tahun 2014 sebenarnya. Tapi istilahnya gue sendiri ini lebih dari sekedar uang sih. Jadi kayak gue pengen menantang diri sendiri
gak menantang juga ya, pengen mengenal Indonesia lebih dekat sebenarnya. Dan ini lebih berkaitan sama gue pengen ngembangin diri terutama karena Indonesia Mengajar juga sih sebenarnya sekolah kepemimpinan gitu. Jadi banyak banget aspek-aspek yang gue dapetin di sini. Cuman kalau dari perjalanan gue pengen punya semangat karena gue anak daerah, gue dari Kabupaten di Garut di Kecamatan Makenjeng yang agak terpencil juga gitu. Punya cita-cita yang sama sebenarnya. Punya cita-cita buat kalau misalkan lu bisa bermimpi, lu bisa menemui banyak orang, lu bisa pergi ke tempat-tempat yang sebelumnya lu mungkin nggak pernah mimpikan gitu. Itu juga satunya lewat pendidikan. Jadi gue pengen nge-share itu juga sih, semangat itu ke anak-anak di daerah yang mana kondisinya mungkin dulu sama kayak gue. Kayak gue bertanggung budi lah terhadap pendidikan yang udah ngebesarin gue. Terus juga karena gue berangkat dari kesadaran kalau berbagi itu sederhana. Jadi kayak gue nggak harus nunggu gue kaya dulu gitu. Atau enggak gue nggak harus nunggu gue lulus kuliah dulu dan lain sebagainya. Karena sederhana, jadi apa ya, antusiasme gue buat ngelakuin ini dan lagi tuh jadinya datang terus gitu. Jadi pun gue udah di tempat kerja tapi gue selalu ada panggilan buat kayaknya gue harus ngelakuin hal yang lebih deh gitu. Yaudah akhirnya gue kesini. Ini gitu. Anyway ini bulan kelima gue di penempatan. Oh, sekarang berarti udah bulan kelima ya? Iya, bulan kelima ini. Keren banget nih. Karena menurut gue ini kayak apa ya, anti mainstream gitu. Gimana ada anak muda gitu ya, maksudnya anak muda meninggalkan zona nyaman, terus kemudian dia memilih sesuatu yang mungkin belum tentu untuk bisa mencukupi kehidupan sehari-hari mungkin ya. Tapi saya kan nggak tahu kan. Iya, karena kan pasti kerelawanan itu apa ya, tentang perspektif tentang kerelawanan itu mungkin orang-orang berpikir bahwa kerelawanan itu ya non profit kayak gitu kan, ya gitu sih. Betul. Terus ini dari tadi ya cerita yang menarik tadi itu, menurut Wina nih gitu, sekarang kan banyak banget nih anak muda yang punya semangat untuk terjun dalam kerelawanan gitu, baik itu kerelawanan musibah gitu kan, terus kemudian ada juga dia join ke komunitas atau organisasi kayak gitu ya. Nah, tapi banyak juga nih yang cerita ke gua nih gitu kan, banyak banget lah cerita yang ke gua bahwa mereka tuh masih galau gitu. Banyak banget anak muda yang masih galau, mereka ikut tapi apa sih itu relawan tuh apa gitu, terus ngapain, gue tuh mau ngapain nih, apa ya, tuh masih banyak lah yang galau karena banyak banget kan kerelawanan itu banyak banget, gue mau ikut yang mana, ikut yang ini, mau ngapain. Menurut Wina, pertama mungkin menurut Wina kerelawanan itu apa sih gitu, dan apa keistimewaan kita ikut kerelawanan itu gitu. Mungkin karena kerelawanan sendiri itu kan berangkatnya mungkin dari keinginan orang untuk berguna buat orang lain, atau enggak dia pengen bermanfaat buat lingkungannya misalkan, berangkat dari sana. Jadi nggak ada paksaan, nggak ada dorongan, makanya kerelawanan itu jadi mudah tapi sulit karena mereka itu pertama punya keterbatasan waktu, kedua karena konsistensi itu gitu. Nah, orang-orang yang mungkin pengen bergabung, pengen ikut kontribusi, pengen partisipasi di gerakan kerelawanan, tapi kayak masih gamang, ini tuh apaan gitu, ntar sewaktu-waktu gue bisa bisa cabut dan lain sebagainya. Ya itu harus balik lagi ke tujuannya sih, kita harus tahu tujuannya itu apa, kenapa kita mau ikut gerakan kerelawanan, terutama ya mungkin harus mengenali dulu kita maunya di gerakan kerelawanan yang seperti apa, mau yang pendidikan kah, kesehatan kah, dan lain sebagainya. Tapi selain itu juga gerakan kerelawanan itu bisa jadi alternatif buat anak muda buat mengembangkan diri. Gue ngerasa banget sih, karena di IM sendiri tuh kita punya portofolio gitu loh yang bisa dilihat perkembangan kita di sini kayak gimana. Aspek-aspek kayak leadership misalkan ya, kepemimpinan, mulai dari inisiatif kita, planning and organizing misalkan, terus komunikasi, gaining komitmen sama orang lain, itu tuh dilatih banget.
skill-skill yang kayak gitu dilatih banget. Dan mungkin skill-skill yang harus kita miliki di abad 21 juga bisa banget kita kembangkan di kegiatan relawanan. Yang 4C itu yang kreatif, komunikasi, kolaborasi, critical thinking, itu tuh semuanya bisa banget kita dapatkan ketika kita masuk di gerakan relawanan sih. Menurut gue itu istimewanya tuh di sana, karena kita pengetahuan itu kan nggak cuma di kampus ya, bukan cuma pengetahuan akademik, bukan cuma pengetahuan formal, banyak banget pengetahuan-pengetahuan yang itu tuh ada di masyarakat, dan nggak selalu kita bisa akses ketika kita kuliah. Jadi menurut gue banyak banget keistimewaannya. Selain kita ngembangin diri, kita juga bakal dapet insight-insight positif dari pengetahuan yang ada di masyarakat sih, yang gue rasain sih gitu. Nah ini nih, kenapa gitu, kenapa ISF mengundang Wina untuk bercerita gitu. Karena banyak banget insight yang bisa kita ambil gitu. Berarti tadi yang pertama, kalau kita misalkan mau masuk ke dunia relawan itu, tujuan itu ya, tujuan berarti ya. Jadi tujuan kita harus tahu dulu ya. Iya, tujuannya harus tahu. Tujuannya apa? Mau ngapain, bener. Apakah itu mau ngembangin diri atau cuman ikut eksis doang gitu kan? Eksis doang. Itu Argi yang ngomong, bukan gue. Ya karena masih ada lah mungkin ya beberapa seperti itu, karena ya itu karena tadi ya gue bilang itu teman-teman gue banyak yang sering curhat gitu lah ke gue. Jadi semoga aja ISF di rumah aja ini bisa menjawab itu kegelisahan sama kegalauan anak-anak muda sekarang, khususnya di dunia kerelawanan kayak gitu kan. Nah, Win, ini nyambung. Sekarang kan Wina jadi relawan Indonesia Mengajar nih. Yes. Nah. Mungkin bisa diceritain sedikit ya, atau banyak juga nggak apa-apa sih. Tapi kan Wina, ya maksudnya coba ceritain sedikit tentang aktivitas jadi relawan di Indonesia Mengajar itu seperti apa, terus pengalamannya bagaimana gitu, tantangannya seperti apa gitu. Karena pasti kan karena Wina di Aceh gitu ya, jauh banget tuh. Bahkan mungkin Wina belum pernah nih ke tempat itu sebelumnya. Belum pernah. Iya. Sebenarnya banyak banget sih cerita menarik. Gue aja kadang suka bingung. Karena sebenarnya kan pesan yang ingin disampaikan sama gerakan yang sedang gue jalani ini untuk kolaborasi kan, untuk ngajak sebanyak mungkin orang untuk sama-sama memajukan pendidikan di Indonesia gitu. Jadi itu banyak banget cerita gue di desa, cerita gue di kabupaten misalkan. Dan emang bener itu pertama kalinya gue ke Aceh, dan gue baru tahu kalau Aceh itu punya Aceh Singkil, ada Aceh Singkil. Jadi gue pertama kali ke sini. Terus di sini gue 14 bulan, sekarang masuk bulan kelima. Gue tinggal di desa. Gue berenam ke sini, tapi masing-masing tuh beda kecamatan. Jadi kita masing-masing sendiri di satu desa. Gue tinggal di rumah dinas, punya tetangga sebelah, tapi tetap tinggal sendiri. Sehari-hari gue kan jadi guru relawan. Jadi gue kayak diminta buat ngisi pelajaran matematika kelas tinggi sama ngajar baca semua kelas gitu. Tapi itu tergantung banget sama kondisi sekolahnya sih. Kalau gue dimintanya buat kayak gitu. Jadi tiap hari belajar sama anak-anak, dan terutama nemenin guru-guru, kepala sekolah, aktor-aktor yang ada di sekolah, orang tua yang ada di desa untuk ikut aware juga sama peran mereka gitu. Jadi gue membersamai guru-guru sama kepala sekolah. Terus kalau misalnya udah balik dari sekolah, ya gue ini bergabung sama masyarakat. Gue membaur sama masyarakat, ikutan wirid. Jadi kayak ngaji bareng gitu, seminggu tuh 2 kali. Terus, nah yang menarik tuh ini sih interaksi sosial yang menurut gue sangat unik di desa gue itu adalah mandi. Karena mandinya tuh masih ke sungai gitu lagi, kayak sumber airnya tuh masih di sungai. Kalau misalkan sore-sore tuh kita berangkat ke sungai sama-sama gitu, bawa kain basahan sama ibu-ibu, remaja-remaja putri, terus anak-anak sekolah gue gitu. Pergi ke sana. Jadi kalau kita lagi nyuci di sungai itu sambil ngobrol, sambil kayak, "Bu, gimana nih anaknya di sekolah, di rumah, PR-nya dikerjain nggak?" Atau dan lain sebagainya gitu. Itu tuh bisa banget gue lakuin ketika gue mandi di sungai sama guru-guru, sama orang tua, sama masyarakat. Jadi itu menarik banget sih. Selain itu juga di sini gue ketemu sama berbagai penggerak. Jadi kayak gue nemuin penggerak di kabupaten atau di desa yang potensial
mereka jadi aktor kunci buat menggerakkan desanya, misalkan buat menggerakkan kabupatennya. Gue ketemu sama mereka, terus gue jejaringkan dan mudah-mudahan bisa kolaborasi gitu, karena emang sekarang kan yang penting adalah kita bisa berkolaborasi buat kerja bareng gitu, buat satu tujuan yang emang ingin kita capai. Benar-benar. Kira-kira gitu sih. Keren banget ya. Tadi yang paling di highlight itu yang mandi bareng tadi. Bareng ya. Itu dari satu benar nggak kepikiran. Salah satu media untuk kita berbaur juga ya, karena mau nggak mau kita juga harus menjadi ya seperti orang sana gitu, agar kita bisa dekat sama masyarakat gitu. Karena mungkin salah satu cara buat mencerna juga sih, mencerna dengan lebih santai gimana kondisi mereka tuh kayak ya udah kita ngikutin kegiatan mereka sehari-hari. Kadang gue juga ikut sama pemudanya, nemenin di sini ada perkebunan sawit ya, daerah kebun sawit gitu. Jadi gue kayak ikut ngedodo sawit gitu, kayak ngambil sawit dan lain sebagainya. Ya gitulah, gue lebih banyak sama masyarakatnya juga. Berarti anak muda di sana juga banyak ya yang punya potensi untuk menggerakkan, untuk melakukan perubahan kayak gitu ya, banyak banget ya. Sebenarnya mungkin banyak ya, tapi belum banyak ditemukan, karena kadang juga kalau gue di desa sih kendalanya adalah mereka tuh nggak pede misalkan lain sebagainya, tapi setelah dipertemukan dengan penggerak lain misalkan dari desa lain atau dari kabupaten, mereka jadi ngerasa oh iya ya ternyata dia aja bisa kok, gue enggak gitu. Jadi kayak kayak gitu tuh pada akhirnya jadi membantu pekerjaan gue untuk bisa ngumpulin mereka semua gitu, penggerak-penggerak. Anak mudanya di sini banyak banget. Nah kalau misalnya sekarang gimana Ben kondisi di Singkil gitu ya, di Singkil terkait kondisi sekarang di Singkil kayak gimana, kan ya you know lah kita lagi ngadepin pandemi corona ini. Kalau di sini sebenarnya masih terkendali. Kemarin tuh terakhir ada 1 PDP, tapi alhamdulillahnya tuh negatif ternyata. Jadi di Singkil tuh lebih cenderung terkendali, tapi di desa sendiri gue udah mulai bantuin puskesmas sama aparat desa buat edukasi masyarakat soal COVID. Karena emang nggak semua orang ngakses berita gitu lagi. Jadi kayak ya udah gue bantuin apa sih COVID itu dan gimana cara buat menghindarinya, itu tuh masih harus edukasi, disosialisasikan gitu secara verbal ke masyarakat. Gitu. Tapi nah, lebih cenderung terkendali. Oke. Berarti Wina itu di IM itu 1 tahun ya? Iya betul ya, 1 tahun ya IM itu. Iya. Pengabdiannya 14 bulan. 14 bulan pengabdiannya. Nah, biasanya kan kalau misalkan program pengabdian itu udah ada gitu, udah tersusun programnya kan dari awal sampai mungkin nanti pelepasan. Nah, sekarang apa nih kendalanya gitu? Karena kan kondisi tidak memungkinkan gitu kan. Terus terus apa yang dilakuin Wina gitu sebagai relawan ketika harus di rumah aja? Iya, sebenarnya ini juga masih jadi salah satu tantangan yang harus kami jawab sih sebenarnya, buat sama-sama nyari solusi yang paling efektif gitu buat kondisi seperti ini. Karena emang kegiatan kita banyak banget yang kita tunda, dari mulai Mei sampai April itu kita tunda gitu. Sebagai gantinya adalah kita nyari kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung ini semua. Tapi karena kemarin kita fokusnya sebenarnya lagi di desa, jadi kita benar-benar ngebanyakin aktivitas yang di desa. Kayak misalkan bantuin di posko, pertama di posko COVID tuh ada tiap desa. Kebetulan di desa gue juga ada. Terus kalau misalkan masalah anak-anak belajar di rumah, karena di desa tuh belum semua orang bisa akses internet, terus nggak semua orang juga punya televisi. Meskipun Kemendikbud tuh udah bikin program ya yang di TVRI buat anak-anak belajar, tapi nggak mungkin itu belum sepenuhnya bisa diterapkan di desa gitu sampai ke pelosok. Akhirnya ya manual, gue datengin rumah mereka satu-satu, terus gue bikin semacam lembar kerja siswa lah gitu ya. Tapi emang yang mudah bisa dilakuin sama orang tua di rumah, karena masih banyak yang buta huruf. Jadi lucunya adalah gue jadi lebih sering berinteraksi secara langsung. Dialog yang terbangun antara gue sama orang tua tuh lebih banyak sih justru sekarang, karena gue datang ke rumah mereka terus kayak ngajak langsung, ngejelasin langsung. Kayak mereka awalnya kayak aduh nggak bisa bu, aku nggak bisa
nggak bisa ngajarinnya, misalkan nggak bisa ngajar baca tulisnya dan lain sebagainya. Tapi karena bentuknya asik gitu ya, terus kontekstual, maksudnya sesuai sama apa yang lagi apa yang ada di daerahnya mereka, kayak misalkan perkebunan kita, gue ngasih tugas yang terkait soal perkebunan, terus juga pakai games-games kayak puzzle, terus apalah gitu banyak. Orang tua tuh jadi akhirnya nggak ketakutan, mereka nggak bisa karena formatnya dibikin mudah gitu, dibikin memudahkan orang tua buat ngajarin ke anak-anak. Tapi itu benar-benar manual, didatengin satu-satu. Terus juga kami juga mulai berpikir sih media apa lagi yang mungkin bisa ngeganti untuk mengisi kegiatan selama krisis. Mau salah satunya kayak radio dan lain sebagainya, mungkin itu akan diberdayakan, sosial media akan diberdayakan juga. Gitu sih kira-kira Gi. Oke, jadi harus banyak alternatif ya, berarti melakukan program alternatif gitu ya. Bener, harus banyak alternatif sih. Iya, karena ISF juga sama sih sebetulnya. Jadi kita udah nyusun program gitu kan, kita udah rapat kerja buat tahun ini. Ya kayak forum pelajar gitu kan. Terus ada acara yang lainnya gitu. Tapi ya gara-gara krisis ini kan who knows gitu lah ya. Akhirnya kita harus akhirnya kita harus memikir berputar gitu, berputar otak buat cari alternatif gitu. Bener nih, itulah dimana kreativitas diperlukan ketika kita jadi relawan, karena kondisinya nggak ideal dari awal, terus ditambah ada krisis tengah-tengah, kayak mikir otak banget nih mau ngapain lagi ya sekarang gitu. Betul. Terus bisa adaptasi. Betul. Nah, Win, kalau misalkan di kondisi krisis ini kan udah banyak tuh, alhamdulillah ya, pemerintah udah mensosialisasikan kita harus seperti apa, seperti contohnya misalkan social distancing, physical distancing, terus ada juga ya itulah hal-hal yang untuk memutus rantai penyebaran gitu kan. Cuman menurut gue di sisi lain kadang ada hal yang sering dilupain gitu, kadang gue juga lupa gitu ya, tentang mental kita gitu. Nah, mumpung nih Wina sebagai okupasi terapi gitu kan, yang katanya tadi kan ada sangkut paut sama mental gitu kan ya, kesehatan mental ya. Kesehatan mental nih, gue pengen tahu nih misalkan gimana sih caranya untuk menjaga kesehatan mental di kondisi krisis seperti sekarang gitu. Iya, soalnya emang itu penting banget sih, gue setuju banget, karena kesehatan mental itu tuh nggak kelihatan kayak sakit fisik gitu. Sakit fisik kita demam kelihatan, bisa ngukur suhunya dan lain sebagainya. Mental tuh nggak kelihatan. Tapi yang pertama kali nih yang penting buat kita ketahui itu sebenarnya menyadari bahwa setiap orang itu punya reaksi yang berbeda terhadap stresor. Kayak misalkan reaksi gue terhadap stresor itu misalkan sedih, marah-marah, sedangkan lu tuh cenderungnya menghindari atau jadi bingung dan sebagainya. Cuman yang harus kita sadari adalah bahwa itu tuh normal buat kita merasa sedih, merasa marah, bingung, takut atau apapun lah gitu ya kondisi ketika kita menghadapi krisis. Itu tuh normal banget. Dan salah satu untuk memvalidasi perasaan kita adalah dengan kita berbicara ke orang lain. Karena kan kalau misalkan kita mempertanyakan ya, bingung dengan segala kondisi yang kita punya, tapi kita cuman balik lagi nanya ke diri sendiri tuh kadang nggak nemuin jawabannya gitu kan, Gi. Jadi salah satu solusinya adalah cari temen, hubungi keluarga yang kalian percaya untuk bisa mendengarkan keluh kesahnya kalian ketika stres gitu. Untuk memvalidasi terutama bahwa ya lu tuh sedih, iya, but it's okay gitu, itu tuh nggak apa-apa. Terus selain itu juga kalau gue sih lebih ke limit media exposure sih. Jadi kayak keterpaparan lu terhadap media harus agak dikurangi gitu. Bukan dikurangi, direm lah terutama, karena kepanikan itu mungkin salah satunya adalah karena kita terlalu banyak dapetin input dari sosial media kita. Kayak gue aja misalkan, gue terlalu banyak nge-scroll Twitter nih misalkan, sedangkan di sana berita-berita tentang COVID ini banyak banget, dan mungkin sebagiannya yang gue terima itu adalah hoax misalkan. Itu harus kita batasi. Jadi penggunaan sosial media tuh kita batasi, tapi di waktu yang bersamaan kita juga lakuin aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Mungkin bisa lakuin hobi misalkan, atau enggak yang itu tuh menyenangkan untuk dilakukan sama kalian. Gue menarik tuh, kemarin gue sempat ngobrol sama satu teman, gue tanya, lu punya hobi gak sih? Terus dia kayak, apa ya hobi gue ya gitu.
nggak punya gitu. Tapi coba dipikir lagi, ditanya ulang lagi, ternyata dia nemuin hobinya itu misalkan apa ya kemarin dia jawabnya, apa, pertukangan misalkan atau enggak apalah gitu. Itu kan sesuatu yang sangat personal dan nggak bisa lu harus menggambar, lu harus melukis, sedangkan orang nggak suka gambar sama ngelukis gitu. Jadi tanyain lagi aktivitas apa yang bikin kita senang itu. Terus selain itu juga penting nih karena kita ngebatasin keterpaparan media ke kita, tapi kita juga harus nemuin faktanya, nyari apa ya, nyari faktanya gitu istilahnya. Dengan cara kita cari orang yang memang kompeten untuk bisa kita terima informasinya gitu. Jadi sekarang tuh penting buat ngelihat siapa yang ngomong. Jangan sampai kita masukin dari siapa aja gitu, yang bukan ahlinya kita dengerin. Jadi batasi, tapi sekaligus juga kita cari orang yang memang capable, punya kapasitas untuk bisa ngomongin tentang COVID gitu. Terus terakhir, baik lagi, karena gue seorang okupasi terapis ya yang selalu melihat occupation, orang tuh pasti ketika lu punya occupation, sebuah aktivitas gitu ya, sebuah kegiatan yang itu tuh pasti mengikat dan bermakna. Ketika lu kehilangan itu, lu pasti bakal ngerasa stres. Kayak misalkan lu kerja di kantor, sehari-hari kerja di kantor, lu terikat untuk melakukan kegiatan itu, bekerja di kantor, dan lu merasa bermakna karena lu dapat gaji, misalkan karena lu bersosialisasi sama orang, karena lu ngapain kayak misalkan keuntungan dari lu pergi ke kantor. Tiba-tiba sekarang diputus, nggak boleh pergi dan lain sebagainya, lu stres, itu pasti. Tapi langsung cari lagi, gue sebagai seorang individu punya skill apa sih yang bisa ngebantu diri gue sendiri ataupun orang lain buat sama-sama ngisi waktunya di kondisi krisis kayak gini. Kayak misalkan lu kan apa ya, punya keahlian misalkan di bidang relations misalkan, ya udah lu kayak gini nih ngajakin orang-orang buat menebar insight, atau enggak gue seorang terapis misalkan, gue seorang terapis terus gue bisa melihat bisa mengakses misalkan anak-anak dengan masalah tumbuh kembang, gue coba salurkan itu dengan cara yang berbeda misalkan. Jadi jangan sampai kita juga kehilangan apa akal untuk bisa nyari titik di mana sebenarnya kita bisa loh ngelakuin sesuatu gitu. Ingat loh, berbagi itu sederhana ya. Kira-kira gitu, supaya mental kita tetap bisa terjaga. Ya sih, apalagi gue setuju banget sih ya tadi yang ini apa, yang membatasi media sosial gitu ya. Sama itu karena banyak ya, terlepas dari banyaknya hoax gitu ya. Gue tuh coba menghindari membatasi media sosial tentang corona atau COVID-19 ini, karena gue takut ini pikir gue takut tersugesti gitu. Itu menurut gue, ya gue takut banget tersugesti kalau gue tuh kena COVID. Makanya gue setuju banget tadi untuk untuk membatasi sosial media gitu kan, selain banyaknya hoax kayak gitu. Terus kan ini kan kayak momen banget gitu loh untuk kita memperbanyak dialog secara nyata gitu dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Karena mungkin sebelum-sebelumnya kita sibuk sama diri kita sendiri, sama kerjaan kita sendiri gitu, lupa ngobrol sama kiri kanan. Jadi kayak udah bangun aja kok komunikasi yang real gitu di dunia nyata. Ya sih, benar-benar. Dan jangan lupa juga nih, meskipun dari rumah aja juga bukan berarti kita harus berhenti menebar manfaat gitu. Iya benar, banyak banget alternatif yang bisa kita lakuin. Karena menurut gue salah satu potensi anak muda itu energi sih. Kita punya energi yang besar. Kalau misalnya kita waktu kecil, mungkin energi kita ada, tapi kapasitas kognitif kita misalkan tidak belum mendukung, belum berkembang. Atau ketika kita udah uzur, udah tua misalkan, pengalaman ada banyak, tapi mungkin energi kurang. Tapi anak muda itu dia punya energi yang banyak, jadi bisa banget disalurin kemana. Dan salah satu alternatifnya mungkin dunia kerelawanan juga bisa. Iya sih, kan menarik banget sih kerelawanan tuh juga. Gue juga setuju kalau misalkan kerelawanan itu bisa membantu kita untuk lebih berkembang itu kan, dari segi jaringan mungkin, terus kemudian experience di dunia kerelawanan itu ya kayak kadang gue juga suka speechless sih kalau misalkan apa yang gue dapat dari dunia kerelawanan itu priceless juga kali ya. Iya bener, kan lu tahu sendiri kan ngerasain gimana bisa nggak tahu lah gitu.
Bukan gak selamanya tentang uang loh gitu. Semua tentang. Iya, betul. Gituin paling Win. Thank you banget. Oh iya. Thank you banget atas waktunya. Sorry juga kalau misalkan ganggu aktivitas Indonesia mengajarnya. Oh, enggak, thank you juga loh ya, Chef Algi, thank you. Sampai ketemu lagi tahun depan. Ya, tahun depan mungkin nanti kita bakal ketemu, terus kita duduk bareng, diskusi, sharing pengalaman lagi, terus kolaborasi ya. Boleh banget, kolaborasi. Ya, yuk. Thank you banget Tina. Sukses selalu ya, lancar-lancar, sehat selalu di singkilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.